Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Salam, selamat pagi, salam sejahtera semua sidang jemaat yang ada di rumah. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020 akan kami sampaikan berita jemaat. Majelis Jemaat GKI Hosana Puruk Cahu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Subtema ibadah kita pada hari ini menjadi saksi iman. Pelayanan kebaktian pada Minggu pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Ardiah Indah, STH, Liturgus Diakon Porsday Situmiang SE MAP, dan petugas penetua diakon dari lingkungan Zaitun. Berita ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 21 Juni 2020. Ada 22 orang yang berulang tahun kelahiran dan ada 8 pasangan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Nas untuk ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Majelis Jemaat GKI Hosana Puruk Cahu dan seluruh warga Jemaat Puruk Cahu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan minggu depan, tanggal 21 Juni 2020, pemimpin kebaktian Bapak Pendeta Heri MTH dan petugas dari penetua diakon lingkungan Sinai. Sementara untuk jadwal pelayanan kegiatan jemaat dan lain-lain dalam minggu ini, untuk jadwal ibadah SPPer sesuai berita jemaat yang disusun oleh pengurus SPPer. Untuk ibadah keluarga atau rumah tangga tetap dilaksanakan di rumah tangga masing-masing dengan liturgi yang telah dibagikan. Untuk ruang informasi, Majelis Jemaat GKI Hosana Puruk Cahu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan tanggung jawab seluruh anggota jemaat dalam memberikan persembahan syukur berupa uang dan materi. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengetikan nama atau perbedaan jumlah
kolekte, pengucapan syukur dan lain sebagainya, mohon diinformasikan kepada majelis jemaat untuk dikoreksi. Terima kasih. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyian bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita terambil dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 217, bait yang pertama sampai yang kedua, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Marilah kita berdoa untuk menyesali pengakuan dosa kita dan bersiap untuk menerima petunjuk hidup baru. Ya Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Kami menyadari Bapa akan dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan juga kami untuk memaafkan diri kami sendiri, agar tenanglah hati dan pikiran kami. Terimalah puji-pujian dan doa kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai sepanjang ibadah ini. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Sebagai ungkapan syukur kita karena dosa-dosa kita telah diampuni, kita bersyukur pada Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Sebelum pembacaan Alkitab ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah bersama keluarga di rumah dengan sukacita. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti akan firman-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi ini sesuai penanggalan Nas Almanak IKE terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Yang selengkapnya akan saya bacakan dan ibu bapak sidang jemaat yang berada di rumah mengikuti dalam hati masing-masing. Ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirlah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita yang akan kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendapat Kau berfirman, dan
biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dan kita menerima renungan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Ardiah STH. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari Minggu ini Tuhan, kami akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami memohon agar Tuhanlah yang akan menuntun hamba-Mu pun jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama mendapatkan tuntunan dan penyertaan Tuhan, hingga daripada firman Tuhan ini akan membangun hidup kami. Kami akan tetap memiliki semangat juang yang tinggi. Karena itu Bapa, Engkaulah yang akan menuntun kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38 dan dilanjutkan Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan ini. Perikop yang pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lebih dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah bunyi firman Tuhan ini. Shalom Bapak Ibu,
sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita tentu kita sudah menerima belas kasihan. Menikmati belas kasihan itu, dan belas kasihan itu ia bisa berasal atau diberikan mulai dari ibu kita, ayah kita, saudara kita, adik kita, teman kita, atau juga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Atau kita juga adalah orang yang pernah memberikan belas kasihan itu, baik itu kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, atau kepada siapapun. Tentu kalau kita merasakan belas kasihan yang diberikan orang itu, tentu itu adalah sangat membuat kita bahagia, senang, dan bersuka cita. Demikian pula sebaliknya, ketika kita bisa memberikan belas kasihan itu kepada orang lain, tentu orang lain pun merasakan hal kegembiraan, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Ibu bapak sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan yang dimaksudkan tidak hanya sebatas dalam hal kita memberikan berupa makanan, minuman secara jasmani saja, atau juga berupa hal yang material yang bisa menopang, yang bisa membuat orang bahagia, yang bisa untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi sesungguhnya belas kasihan itu tidak hanya sebatas yang tadi. Mari kita lihat dalam nas ini bagaimana kiranya Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada orang-orang banyak. Belas kasihan yang diberikan oleh Yesus di sini berbeda dari yang ia berikan kepada orang-orang banyak yang dalam nas yang lain yang diberitakan oleh Injil atau kitab suci. Belas kasihan yang diberikan oleh Yesus dalam konteks nas kita ini adalah di mana ia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ia mengajarkan Injil itu. Ia mengajarkan tentang firman Tuhan, titah atau hukum Tuhan kepada orang-orang yang ia jumpai pada saat itu. Ia melihat bahwa orang-orang berada di dalam pergumulan, tekanan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, penderitaan dalam kehidupan mereka. Karena itu disebutkan oleh Yesus, ia melihat orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidup. Dan seperti seorang yang tidak digembalakan. Atau seperti seorang domba yang tidak digembalakan. Karena itu Tuhan Yesus di sini, ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Ia memberitakan Injil kerajaan Allah kepada mereka semua. Sesungguhnya nas ini pun sangat sebanding. Ada dikatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Atau dalam artian manusia tidak hidup hanya dari makanan, minuman sehari-hari. Tetapi manusia hidup dari firman Allah. Ibu bapak sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu dasar Yesus. Pada akhirnya ia mengutus para rasul-rasulnya. Ia mengutus juga para murid-muridnya. Untuk di mana mereka mengemban tugas misi dari Allah itu. Memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru. Karena pemberitaan Injil ini adalah satu perintah yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Agar kiranya manusia menerima atau mendengarkan kabar baik dari Allah. Kabar tentang keselamatan. Kabar tentang pengampunan, bahwa pengampunan itu hanya diperoleh dari Allah. Dari pengampunan, Allah akan memberikan kasih karunia-Nya dan akan memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Di sini kita melihat dalam rangka Allah mengutus dan memilih setiap orang-orang yang mau Ia pakai untuk memberitakan kabar sukacita itu. Ini mutlak dalam kedaulatan Allah, dalam kepemilihan dari Allah, tanpa campur tangan dari manusia. Karena itu, ibu bapak saudara-saudari, Allah tentunya telah memilih dan akan mengutus siapapun yang akan Ia utus dan pakai. Seperti para rasul, seperti para murid-murid pada zaman itu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari nas ini kepada kita sekalian. Di masa ini, di mana kita sekalian adalah orang-orang yang juga menerima belas kasihan dari Allah. Kita juga adalah orang-orang yang menerima kabar sukacita dari Allah, dari Injil yang sudah disampaikan itu. Dengan demikian hal ini pun menjadikan kita semua untuk kembali menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Sebab dalam nas kita di ayat yang ke-8 terakhir itu, ia mengatakan bahwa kita atau para murid pada waktu itu, mereka memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, kepada kita pun dipesankan, kita akan memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, menyampaikan misi Allah itu di tengah dunia ini dengan cuma-cuma. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, dalam rangka menyampaikan misi Allah di tengah dunia ini, semua orang tentu banyak yang terpanggil. Banyak orang-orang yang menyukai tentang pelayanan. Tetapi satu hal yang berbeda dari setiap orang itu adalah berbeda hati untuk di mana ia menyiapkan hatinya untuk dengan sungguh-sungguh melayani. Bagaimana kiranya pelayanan ini harus diemban? Tidak hanya dalam suasana senang, gembira, ramai, orangnya banyak, tetapi dalam suasana hal yang sangat kritis, sangat sesederhana mungkin, atau justru tidak ada sama sekali, hal yang tidak menyenangkan. Tetapi pelayanan itu harus tetap dilakukan, pelayanan itu harus tetap disampaikan. Karena itu tadi, dalam hal pelayanan yang sungguh-sungguh adalah berbicara tentang hati, bukan tentang kesiapan kita.
Walaupun kita siap, tapi kalau hati kita tidak dengan sungguh-sungguh, itu juga percuma. Pelayanan tidak hanya kita berbicara di depan orang. Pelayanan tidak hanya sekedar penampilan. Pelayanan tidak hanya sekedar aksen. Tetapi pelayanan adalah menyangkut pada hati dan perasaan. Pelayanan adalah menyangkut ada rasa di sana. Ada kepedulian, ada kepekaan. Bahkan mengasah sebuah ketajaman dari setiap orang yang mau melayani. Kepada siapapun dan dimanapun. Alkitab menyebutkan, ada banyak tokoh-tokoh yang setia dalam pelayanan. Salah satunya adalah Daud. Dalam perjanjian baru, salah satunya adalah Paulus. Bagaimana mereka ini? Dalam situasi pelayanan yang baik ataupun tidak baik, tetapi nama Tuhan itu tetap dikobarkan. Paulus, kita ketahui dalam pelayanannya begitu luar biasa. Penderitaan yang sungguh amat sangat luar biasa. Tetapi Paulus, ia tetap dengan setia melaksanakan tugas pelayanan itu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, karena itu pelayanan tidak hanya sekedar sebuah penampilan belaka. Agar orang bisa memuji kita. Penampilan tidak hanya sekedar kita mengeksplor kemampuan kita. Tidak hanya itu. Kalau kita tidak punya kepekaan dalam pelayanan, itu omong kosong. Karena itu, dalam sebuah pelayanan sejati adalah ada unsur kepekaan, ketajaman, kesediaan hati, kesanggupan. Ibu bapak, saudara-saudari, Yesus menyemangati para murid-murid. Ia memberikan kuasa, ia memberikan semangat juang yang tinggi. Yesus mengatakan, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Rangkulah mereka semua. Dalam keadaan apapun yang mereka alami. Karena itu ibu bapak saudara-saudari. Pelayanan tidak hanya sekedar aksen kita. Pelayanan tidak hanya sekedar supaya kita dipuji. Pelayanan tidak hanya sekedar agar kita mendapatkan nama baik. Pelayanan tidak hanya sekedar mengisi kekosongan. Pelayanan tidak hanya sekedar agar memperoleh keberuntungan. Tapi pelayanan itu adalah pelayanan sejati. Adalah di mana kita peduli, peka dalam situasi apapun. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, ketika Yesus mengatakan, tuaian sungguh banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Dalam dunia yang nyata ini, sungguh sangat perkataan itu perkataan yang benar. Bahwa dalam tugas misi pelayanan ini, sebenarnya begitu banyak. Dari sendi-sendi kehidupan orang-orang percaya. Bahkan di sana kita ada kesempatan untuk melaksanakan pelayanan. Untuk melayani mereka semua. Untuk merangkul mereka semua. Untuk meneguhkan mereka semua. Untuk tetap menguatkan mereka semua. Tapi kadangkala kepekaan kita tidak tajam. Kesempatan berlalu begitu saja. Karena itu melewati nas ini, kembali kita diingatkan bahwa pesan Tuhan Yesus Kristus untuk di mana kita semua dipakainya menjadi alat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, melaksanakan tugas pelayanan ini. Tentunya ingin kita emban sebaik-baiknya. Waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan
sebaik-baiknya untuk menjadi pelayan sejati. Injil Kerajaan Allah disampaikan sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Bahkan iman yang akan tetap diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melaksanakan saat teduh sejenak. Setelah itu akan kita lanjutkan menaikkan doa syafaat. Kita mulai. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah. Karena kami telah menerima belas kasihan dari Tuhan. Bahkan Tuhan mengutus kami semua sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Karena itu kami mohon dan kami menyerahkan agar Tuhan senantiasa tetap memimpin di dalam setiap langkah-langkah tugas dan pelayanan kami. Mampukan dan sanggupkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan tugas yang mulia ini. Sebab ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan, yang menantikan pelayanan itu. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Di mana pada saat ini Tuhan, kami sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Yang sampai pada saat ini Tuhan, belum ditemukan vaksin untuk pengobatan ini. Kami mohon agar Tuhan bekerja, memberkati dan menyertai para pakar ilmu pengetahuan, akademis, para pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin wilayah, para ilmuwan. Mari Engkau senantiasa memberkati dalam semua apa yang saat ini sedang mereka kerjakan atau uji lab, sehingga obat tersebut akan ditemukan. Kami menyerahkan di tengah lapisan masyarakat dunia dan bangsa ini, dengan keadaan wabah COVID-19 ini sungguh amat menderita. Kami mohon agar Tuhan memberikan belas kasihan-Nya, agar kiranya wabah ini Tuhan boleh dilenyapkan. Kuatkan dan teguhkan kami semua untuk tetap terus menjalankan hari-hari hidup ini. Biarlah kami tetap bersemangat, ada sukacita senantiasa. Kami menyerahkan bagi mereka yang terpapar, korban dari wabah ini. Mari Bapa, Engkau boleh kiranya berkenan untuk menolong, menguatkan. Bahkan ketika mereka pada saat ini dalam perawatan, Tuhan juga memberkati dalam perawatan tersebut. Diberkati pula seluruh kaum keluarga, kerabat, teman dan sahabat, yang dimana mereka juga harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka untuk melewati masa dan keadaan ini. Demikian pun ya Allah, kami menyerahkan pula, yaitu untuk gereja yang juga dalam hal ini ambil bagian
ada pendampingan, Tuhan berkenan untuk memberkati. Demikian pula ya Bapa, di tengah wabah COVID-19 ini, pelayanan gereja pun harus tetap dilangsungkan. Mari Bapa, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Diberkati setiap rumah tangga dan keluarga sidang jemaat kami dimanapun berada saat ini. Kuasa kasih-Mu dicurahkan dalam hidup rumah tangga dan keluarga mereka. Dalam hari-hari kehidupan mereka, mereka harus berjuang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berkati dan sertai semuanya itu. Engkau tetap memberikan ketenangan kepada kami. Engkau juga tetap memberikan keberanian kepada kami, untuk kami tetap menata dan menatap hari esok. Berjalan di luar rumah, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, kasihanilah kami, berkati kami dan lindungilah kami. Beri dan karuniakan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, dalam program kerja gereja-Mu ya Allah, dari tingkat sinode, resort dan jemaat, Tuhan menuntun senantiasa. Pada saat ini kami doakan dan serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Mari Bapa, Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Engkau berkati dan Engkau sertai dalam pengobatan mereka, hingga mereka kiranya akan pulih dan sehat seperti sedia kala. Bagi jemaat kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan biarlah kami semua ya Allah mendapatkan kasih karunia dan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengarkanlah nas pengantar yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepada Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan berupa uang. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini akan dipergunakan. Ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sambil kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, ayat bait yang pertama sampai seterusnya, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
baginya. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama sampai yang kedua, dan pada bait yang kedua jemaat bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat bersama-sama berdiri. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Ucapan terima kasih kepada semua yang telah bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati tugas dan pekerjaan kita. Amin. Pernah ku merasa menginginkan semua
bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian